فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali Sobat Ahkam ya, pada video kali ini ya, kita kembali hadir ya, menemui Sobat Ahkam semuanya di channel Ahkam TV. Beberapa hal yang menarik yang akan kita sampaikan ya pada video kali ini adalah berkaitan dengan satu praktek akad yang sudah terjadi saat ini ya di tengah masyarakat kita ya. Praktek kehidupan ya di dalam masyarakat ini ya, berkaitan dengan muamalah. Ini berkaitan dengan sewa menyewa barang ya, atau sewa menyewa jasa, akad jasa ya, di mana jasa atau manfaat barang tadi belum ada ya, ketika akad disepakati belum ada, tetapi ya jasanya itu nanti ya akan diserahkan pada saat ya di masa depan atau pada saat nanti pihak pembeli atau pihak penerima jasa memanfaatkan jasa tersebut. Contoh yang gamblang dari praktek ini adalah akad yang biasa ya kita sekarang menggunakan e-tol ya, kartu e-tol untuk memanfaatkan jasa ya pelayanan tol ya oleh jasa marga ya. Bagaimana ya praktek akad itu dikaitkan dengan muamalah kontemporer ya. Praktek yang demikian itu biasanya dalam muamalah kontemporer ini masuk pada akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah. Makna tiap akadnya itu tiap kata di dalam akad itu, al-ijarah itu sewa menyewa manfaat barang atau jasa, al-mausufah ini yang disifatkan fi dhimmah, disifatkan dengan tanggungan atau kewajiban dari pihak penjual atau pihak pemberi jasa. Kaidah fikih menjelaskan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Ini harus kita pegang bahwasanya pada dasarnya muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang atau yang mengharamkan. Kalau transaksi ya barangnya tidak ada ya, uangnya tidak ada ya, maka itu masuk dalam larangan menjual atau jual beli ya secara tidak tunai dengan kondisi barang yang tidak ada, yaitu masuk dalam larangan baik al-kali bil kali. Rasul melarang jual beli hutang dengan hutang atau jual beli piutang dengan piutang. Bila kita kaitkan ya dengan jasa, jadi jual belinya bukan barangnya tetapi jual beli manfaat barang, atau terjadi jual beli jasa yang sifatnya tidak tunai. Kalau jual beli jasanya ya tunai ya, meskipun ya jasa tersebut pada saat akad itu tidak tersedia ya, maka nggak jadi masalah karena pembayarannya dilakukan di awal. Tapi yang menjadi problem atau yang menjadi satu masalah atau persoalan adalah ketika jasanya tidak tunai, pembayaran ujrohnya ya atau samannya atau harganya atau kasnya itu tidak tunai. Bagaimana hukum ya terkait dengan hal tersebut ya? Apakah dia termasuk muamalah yang diperbolehkan ya karena di situ tidak ada unsur-unsur larangannya, atau masuk dalam perkara yang diharamkan karena di situ ada unsur ketidakjelasan atau gharar? Mari kita lihat Sobat Ahkam mengenai akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah. Ini ada beberapa pendapat ya dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah pendapat dari ulama mazhab ya Hanafiyah. Jadi Hanafiyah itu ya menjelaskan bahwa akad ini termasuk ya akad yang dilarang ya. Akad yang dilarang oleh syariah ya. Akad ini termasuk akad yang dilarang oleh syariah ya. Kenapa? Ya karena ya manfaatnya itu ya, manfaat yang termasuk dalam mausufah fi dhimmah itu barang sewanya belum ada
ya, barang sewanya belum ada. Ya. Jadi melarang karena barang yang akan disewakan belum ada atau jasa yang diserahkan juga belum ada. Ya, maka akad ini menurut mazhab Hanafiyah itu termasuk akad yang dilarang. Kemudian pendapat yang kedua ya dari pendapat ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa ya boleh akad al-ijarah mausufa bizimah, tetapi harus disyaratkan. Ya, apa pensyaratannya menurut ulama Malikiyah? Bahwa syarat di dalam akad al-ijarah mausufa bizimah itu dibolehkan dengan syarat ujrohnya itu harus dilakukan di awal akad. Ya, agar nanti tidak masuk pada larangan jual beli kali bil kali atau hutang dengan hutang. Ini menurut mazhab Malikiyah. Jadi menurut mazhab Malikiyah, ya akad al-ijarah mausufa bizimah itu dibolehkan, tetapi disyaratkan pembayaran ujrohnya itu dilakukan di awal akad agar nanti tidak terjadi jual beli hutang dengan hutang. Bagaimana dengan ulama Syafi'iyah? Ya, ulama Syafi'iyah menjelaskan atau berpendapat bahwa ujroh itu wajib ya dibayar ya di awal akad, ya persis sama dengan ulama Malikiyah. Tapi menambahkan penjelasan bahwasanya wajib dilakukan di awal akad ya sebagaimana wajibnya membayar harga atau saman di dalam akad jual beli salam. Karena memang dalam ulama Syafi'iyah itu ya terminologi akad salam yang diperbolehkan. Jadi kalau barang dijual secara tidak tunai atau tangguh boleh, asalkan ya uangnya atau samannya atau harganya dibayarkan di awal. Itu akad salam. Ya, sebagaimana hadis Nabi man aslafa fi syai' ya fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Apabila kalian bertransaksi dengan akad salam atau akad salaf, ya man aslafa akad salaf, maka harus disepakati ya, harus jelas ya mengenai ya takarannya. Jadi takarannya harus jelas ya, kemudian timbangannya harus jelas, waktu penyerahannya juga jelas. Ini kalau menurut mazhab Syafi'iyah ya, ulama mazhab Syafi'iyah menjelaskan boleh ya akad al-ijarah mausufa bizimah itu boleh-boleh saja, yang penting pembayarannya dilakukan di awal akad sebagaimana bolehnya akad salam, tapi harus dilakukan pembayaran penuh di awal akad. Bagaimana dengan ulama mazhab Hambali ya, Hanabilah? Jadi sebelum masuk ke situ saya ingin ringkas dulu. Jadi ulama Hanafiyah tidak membolehkan akad al-ijarah mausufa bizimah karena apa? Karena barang tidak tersedia ya, atau jasanya belum tersedia. Tetapi ya mayoritas ulama yang tadi baru saya sampaikan ya terkait dengan pendapat dari Malikiyah ya, dan juga Syafi'iyah. Kalau Malikiyah boleh asalkan harus pembayarannya di awal biar nggak masuk dalam kategori larangan jual beli baik al-kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Demikian juga ulama Syafi'iyah boleh al-ijarah mausufa bizimah, tapi gunakan skema salam. Ya kalau skema salam berarti boleh nanti ditunda penyerahan ya barangnya untuk disewakan, boleh nanti ditunda penyerahan jasanya, yang penting pembayarannya harus tunai di awal 100%. Ya, dua ulama menjelaskan hal tersebut ya. Bagaimana dengan ulama ya Hambali, Hanabilah? Ya, ada dua pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, menjelaskan ada dua pendapat yang berkaitan dengan waktu pembayaran ujroh. Pendapat yang pertama, bahwa ujroh itu boleh diakhirkan, boleh dilakukan di akhir akad ya, pada saat jasa itu diserahkan ya, atau pada saat manfaat barang itu diserahkan, boleh dilakukan di akhir akad, tidak harus di awal majelis akad. Ya, kenapa? Ya karena akad ijarah mausufa bizimah ini yang lebih kuat itu adalah akad ijarahnya, bukan akad
jual beli barangnya, tapi sewanya, ijarahnya. Karena ijarah dibolehkan mengakhirkan pembayaran ujroh, kerjasama antara pemberi jasa dengan penerima jasa, tapi ujrohnya dilakukan di akhir akad. Dan ini sudah familiar, sudah ma'ruf di masyarakat, suatu urf biasa di satu masyarakat. Kalau misalnya kontrak antara pemberi kerja dengan karyawan, karyawan itu dibayar di akhir bulan atau setelah dia menyelesaikan jasanya baru dilakukan pembayaran. Karena memang itu di dalam akad al-ijarah mausuhah fi dhimmah itu yang lebih kuat, penekanan akadnya itu pada akad al-ijarah, bukan akad jual beli barangnya, tapi akad jual beli jasanya atau ijarahnya, bukan baiknya, bukan jual belinya. Sehingga dibolehkan mengakhirkan sebagaimana bolehnya mengakhirkan pembayaran ujroh dalam akad ijarah. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah ujroh harus dibayar di muka, di majelis akad, sebagaimana dalam akad salam. Karena akad salam pembayarannya harus di awal. Jadi ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama boleh karena memang itu lebih kepada akad ijarah. Pendapat yang kedua tidak boleh karena sebagian ulama Hanabilah ini mengatakan itu kan lebih ke salam, harusnya pakai akad salam, itu pembayaran di awal akad. Saya ingin dari silang pendapat ulama tadi, saya ingin menyimpulkan bolehnya atau dilarangnya, boleh atau tidak boleh pembayaran ujroh itu dilakukan di akhir. Kalau terkait dengan tadi kebolehan akad al-ijarah mausuhah fi dhimmah, itu sudah dijelaskan atau pendapat itu merupakan pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bolehnya akad al-ijarah mausuhah fi dhimmah, kecuali dari mazhab Hanafiyah. Kemudian pertanyaan kedua, untuk pembayaran ujrohnya di awal atau harus di awal atau boleh diakhirkan. Ini saya ingin menjelaskan atau menyimpulkan dari pendapatnya Al-Ifi. Ini kumpulan ulama yang tergabung di dalam Al-Ifi, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Di dalam standar nomor 9, kumpulan ulama di lembaga yang berpusat di Bahrain itu, dalam standar nomor 9 itu menjelaskan mengenai bolehnya mengakhirkan pembayaran ujroh dalam akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah jika tidak menggunakan kata salam atau salam. Dalam kontrak atau perjanjian ketika tidak ditulis dengan akad salam atau akad salaf, maka boleh diakhirkan pembayaran ujrohnya. Adapun ketika di dalam perjanjian menggunakan akad salam atau akad salaf, itu dijelaskan dalam perjanjian, misalnya dalam pembayaran menggunakan akad salam atau akad salaf sehingga pembayarannya dilakukan di awal akad. Kalau ada statement yang jelas dalam perjanjian tersebut yang menjelaskan pembayaran di awal, maka wajib dilakukan pembayaran di awal sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang bertransaksi. Jadi kesimpulan dari pembayaran ujrohnya dilakukan di awal, harus di awal atau boleh diakhirkan, maka kesimpulannya adalah menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, bahwasanya ujroh dari atau pembayaran ujroh untuk akad al-ijarah mausuhah fi dhimmah boleh tidak tunai. Sebagaimana hal tersebut juga merupakan pendapat dari beberapa ulama, di antaranya Abdul Sattar, Abu Ghuddah, kemudian Nazih Hamad itu juga menjelaskan boleh tidak tunai asalkan tidak menggunakan kata salam. Boleh tidak tunai asalkan tidak menggunakan kata salam, karena digunakan terminologinya adalah al-ijarah al-mausufah fi dhimmah.
Sehingga boleh kita kembalikan pada huruf atau kebiasaan di satu masyarakat di mana ijarah itu dibolehkan pembayaran ya ditanggungkan di akhir akad. Demikian sobat ahkam ya penjelasan mengenai al-ijar al-mausuhah ridhimah ya. Semoga penjelasannya ya bisa dipahami dengan baik ya dan bermanfaat untuk sobat ahkam semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semuanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya di channel Ahkam TV. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba